Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du. Yang terhormat guru kita Ustaz Dr. Kiai Haji Ahmad Halim, hadirin Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid As-Sofia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini masuk malam ke berapa ini, Pak? 24. Berarti puasa kita sudah berjalan 23. Baru 23 atau sudah 23? Gimana, Pak? Baru 23 atau sudah 23? Ada yang baru. Jadi kalau baru 23. Masih 7 lagi. Ini wajahnya beda, Pak. Rasanya bebannya masih panjang ini. Jadi kapan selesainya puasa ini? Lama kali kurasa. Nah, itu berarti masih baru, Pak. Jadi waktu puasa kemarin itu 5 hari. Baru 5 hari. Masih 25. Sekarang baru 23. Masih 7 lagi. Masih panjang. Nah, ini romannya masih mengkerut ini. Masih ngitung-ngitung jam itu, Pak. Kalau sore ngeliat-liat jam. Apa yang paling ditunggu? Apa yang paling ditunggu, Pak? Azan maghrib. Rasanya selama ini nggak pernah nunggu kita azan. Tapi kalau Ramadan ini kita tunggulah kan. Kalau nonton di rumah itu, kita pegang remote, kita cari channel TV yang paling cepat. Berarti pengalaman kita sama. Pindah-pindah itu channel mana siaran yang lebih duluan azan. Itu yang kita ambil. Ngeri lah orang tua. Ini ngeri-ngeri gawat ini. Tapi kalau sudah sudah 23, tinggal 7 lagi. Ini sudah beda ini, Pak. Masya Allah, cepat kali lah puasa ini. Sudah 23, tinggal. Oh ya. Mudah-mudahan sudah sabar. 7 hari lagi. Berarti udah mulai terasa. Berkaitan juga dengan 30 hari Ramadan. Yang pertama itu tingkatan orang yang terpaksa. Anggaplah ini 10 hari Ramadan. 10 hari Ramadan itu masih terpaksa kita itu, Pak. Kalau bukan karena kewajiban, kira-kira puasa enggak? Ini aja pertanyaannya kan, Pak. Ayatnya udah dibaca sama Kiai itu selalu di sini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kalau tidak kutiba, tidak diwajibkan. Puasa enggak? Tidak. Enggak. Makanya 10 hari pertama itu biasanya sahurnya 2 piring itu. Berbukanya berbaris di meja itu. Sudah imsak, masih 3 gelas lagi. Biar kuat besok puasanya. Ini namanya terpaksa. Jadi selama 10 hari Ramadan pertama itu anggaplah kita terpaksa. Kerjaan kita, disinilah berlaku dalil tidur itu, Pak. Yang menggunakan dalil-dalil tidur, bahwa tidur di bulan puasa adalah, tuh cari dalilnya itu kan. Sebenarnya nggak usah pakai dalil pun. Ya tidur aja ibadah. Tapi kalau pakai dalil, kebanyakan tidurnya habis subuh tidur, kenapa? Pahala. Habis duha tidur juga. Kok tidur kau? Pahala di bulan Ramadan. Habis zuhur tidur pula lagi. Pahala. Banyakan tidurnya dari ngajinya kita. Alamak, ngeri kali lagi ini. Tapi udah 10, udah lewat itu. 10 kan sudah lewat, Pak. Nah, naik yang kedua, terbiasa. Kalau yang terbiasa ini sudah 10 yang kedua, kan sudah 10 hari terpaksanya udah lah itu kan. Udah mulai biasa kita, udah mulai tenang ya, Bang. Mulai tenang kita, perut kita pun menyesuaikan sudah. 10 hari sudah. Nah, 10 hari kedua itu udah terbiasa kita. Jadi nggak pala pusing-pusing kali lagi. Jam agak lama ditengoknya. Baca Qurannya udah mulai ini. Nah gitu kan, udah mulai sedap karena udah biasa.
Bangunnya pun sudah biasa, jam 3:30 udah bangun. Kalau waktu 10 pertama itu Pak, bel 2 kali bunyi masih dimatikan. Ah, berisik kali, kau matikan dulu. Mematikan pula kan. Tapi kalau udah 10 kedua kemarin itu, tetet langsung bangun. Udah biasa. Sampai ke 20 kita sudah ternya itu harus kencangin Pak. Dalam penelitian, pembiasaan itu bisa dilakukan selama 20 sampai 25 hari. Ini 20 hari pun cukup ini sebenarnya. Jadi kalau sudah 20 hari kita melakukan sesuatu berturut-turut, pasti terbiasa. Bangun 20 hari Pak, jam 3 20 hari, bangunnya berturut-turut, jadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa, jadi kebiasaan. Ini Pak. Dan puasa ini sebenarnya mengajar kita tentang pembiasaan Pak, supaya terbiasa bangunnya tengah 4. Tapi kalau tak naik kita dari terpaksa, masih juga 10 hari kedua, masih terpaksa juga. Hanya mengkurut terus Pak. Mengkurut aja bawaannya. Jam 5:30 sudah di depan meja. Menghitung-hitung bakso yang sudah tersedia itu kan. Bakwan, bakso, mie goreng, mie sos, segala macam ada di situ. Padahal udah 20 hari. Mestinya 20 hari berikutnya kita sudah terbiasa. Perut pun sudah ada meset. Wajahnya itu udah tersenyum. 10 hari pertama nggak senyum-senyum. Macam anak kita lah kan. Kalau tak kita iming-iming anak kita dulu Pak. Kalau kau puasanya tamat 30 hari, sepeda aman. Udah mau pingsan dia Pak, tak mau buka. Udahlah nak bukalah kau. Enggak, sepeda hilang nanti. Bahkan dia los, nggak bisa sempat sahur, kesiangan. Suruh buka, tak mau dia. Kenapa? Sepeda. Lemak ngeri kali ya. Jadi kalau sudah terbiasa dulu lebih enak. Orang-orang yang berpuasa Senin Kemis atau puasa Nabi Daud sebelum Ramadan datang, biasa saja. Nggak paling ngeri-ngeri kali, udah biasa puasa. Yang gawat ini kan nggak pernah puasa Pak. Sebulan lagi Ramadan, astagfirullah bahaya ini. Sebulan, orang bulan Rajab udah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Kalau dia sampai di Sa'ban aja, Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab wa Sa'ban. Ramadan mikir-mikir laku dulu katanya. Ngeri kali nih kan. Tapi kalau udah sampai sudah, daripada berdosa masuk neraka. Nah yang ketiga ini Pak, mudah-mudahan ini kita masuk kepada, kalau pertama tadi apa? Terpaksa. 10 hari kedua terbiasa. 10 yang ketiga yang sekarang ini namanya terasa. Di buku yang lain gak ada nih Pak, yang ada di buku saya karena saya yang nulis. Di Gramedia bukunya udah habis. Tapi yang saya baca tadi buletin itu ada tuh, hidangan istimewa, nanti dibaca lah Pak. Hidangan istimewa di Ramadan. Terasa. T-nya itu harus jelas Pak. T-nya itu jelas. Kita mainkan lidah Batak dulu kan. Terasa. Jadi Pak, kalau kemarin di 10 hari pertama baca Quran kita tancap. Yang 10 hari keduanya mulai agak pelan-pelan. Nah, kalau 10 hari terakhir ini mulai terasa. Sudahkah kita merasakan baca Quran berlinang air mata? Kalau sudah ada yang merasakan ini, wah inilah karunia nikmat yang paling tinggi Pak. Membaca Quran dengan sentuhan iman, meskipun tak paham. Aku tak paham, macam mana aku mau nangis Ustaz? Tanyalah sama Kiai. Almarhum emak dulu Pak di Sumatera sana itu, masih ingat saya masih kecil. Baca Quran dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Quran, khalaqal insan. Kalau ngaji disambung, jangan cuma lagu dangdut aja disambungin. Menangis emak. Kenapa emak nangis? Entahlah. Sadu kurasa. Paham emak rupanya? Tak paham. Kita bisa nangis karena sentuhan baca Quran karunia luar biasa Pak. Siapa yang merasakan nikmat sholat tarawih di 10 terakhir ini, karunia luar biasa. Kalau waktu 10 hari pertama begitu imam kita baca tabarok, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kejam kali lah imam ini Pak. Baru lagi malam pertama udah tariknya tabarok. Agak pelan dikit, kenapa Ustaz? Nah, palingan 2 ayat ini. Ditancap juga 5 ayat. Udah mulai pusing dia kan. Tapi kalau di 10 hari terakhir ini apapun yang dibaca sama imam, mainkan Ustaz. Tarik idza waqatil aqiyah, libas.
Wah, kenapa udah terasa? Orang yang terasa itu kan pakai kenikmatan kan Pak. Dulu waktu kita itu jatuh cinta, mana terasa berjalan 2 kilo Pak. Ada yang jalan 1 kilo, kita cari yang 2 kilo kan Pak. Karena hati sedang berbunga-bunga. Ini masalah rindu, masalah cinta ini. Jalan, tak peduli lagi. Bahmu karena cinta. Jangan pernah kau tutup pintu rumahmu ketika aku datang menghampirimu. Ini masalah cinta Pak. Tak mengharap lagi kan kalau udah cinta itu Pak. Disinilah Pak berdoa kita. Mudah-mudahan 10 hari terakhir ini hati kita makin rindu dengan Allah. 20 hari kita apalagi ini Lailatul Qadar akan di hadapan kita. Jangan sampai kalau malam genap tak zikir kita. Malam apa ini? Sekarang malam genap ganjil Pak. Malam genap ini? Ini 23 berarti malam 24 sekarang ya? Genap. Lailatul Qadar enggak ada. Ayo pulang kita. Besok baru kita mainkan lagi full. Kenapa? Lailatul Qadar mau turun. Emangnya itu sembako BLT mau turun? Lailatul Qadar itu bukan fisik kan Pak. Dia tahu itu. Kalau Profesor Quraisy menyebutkan dia itu tamu yang agung. Yang dia sudah tahu siapa yang mau dihampirinya. Masa mau kita intip-intipan sama dia? Genap, tak ada dia turun. Kalau ganjil, akan turun dia. Kalaupun dia turun di ganjil, tak kena kita. Orang pula. Hati ya. Masya Allah, mudah-mudahan lah Pak. 10 hari terakhir ini kita berbanyak istighfar. Saya tak berani mengajari karena di sini orang-orang alim semua. Tapi kita niatkan kembali beribadah kita yang tulus karena cinta kita kepada Allah. Termasuk juga bukan karena kita berzikir di sini tikap karena mencari Lailatul Qadar. Tidak semata itu. Jangan sampai kita beribadah karena Lailatul Qadar. Tak dapat kita nanti kecewa kita kan. Beribadahlah kita kepada Allah karena cinta kepada Allah. Adapun kita dapat Lailatul Qadar, alhamdulillah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang merasa jangan juga sebut-sebutkan. Kalau aku rasa-rasa Ustaz, udah dapat aku tadi malam. Kenapa? Damai kali ku rasa hidup ini. Rupanya habis dapat THR dia. Allah, ini ulah-ulah yang begini nih kan. Jangan begitu. Kalaupun kita dapat, udahlah. Ini kan pengalaman spiritual Pak. Tak perlu kita cerita-ceritakan. Tapi yang pasti, kalau Profesor Quraisy siap menyebutkan orang yang mendapatkannya, dia hatinya akan selalu condong melakukan kebaikan dan ketaatan. Setelah Ramadan dia tetap ke masjid. Setelah Ramadan dia tetap sedekah. Setelah Ramadan dia tetap tahajud. Setelah Ramadan tetap baca Quran. Jangan setelah Ramadan Quran taruh di lemari. Wassalam sampai ketemu tahun depan. Macam itu pula kita kerjaannya. Terus minta Lailatul Qadar yang setara dengan khairum min alfi syahrin. Kata Lailatul Qadar tak cocok kau. Wadah kau tak cukup menerima aku. Kira-kira gitu. Allahumma innaka afuun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan inilah doa yang selalu diajarkan Rasulullah kita di akhir-akhir Ramadan ini. Allahumma innaka afuun tuhibbun afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh engkau maha pemaaf dan senang kepada orang yang memaafkan. Maafkan kami ya Allah. Dan kita selalu, saya dulu diingatkan oleh almarhum Bang Arifin Ilham. Kalau kau sedang sholat berzikir, selalu jangan lupa zikirkan yang ini. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi ya Tuhanku, ilahi anta maksudi, engkaulah tujuan hidupku. Wa ridhaka matlubi, hanya ridhomu ya Allah yang mencari. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Karuniakan aku Allah rasa cinta kepadamu, agar aku betul-betul beribadah karena cinta kepadamu. Dan segala supaya aku juga mengenalmu, marifatullah. Semoga tausiah yang singkat ini menyemangat kita supaya berubah menaik dan mudah-mudahan Allah berikan kita karunia merasakan nikmatnya beribadah dan pada di ujung nanti kita makin rindu karena Ramadan akan pergi seraya kita berdoa ya Allah pertemukan aku kembali dengan Ramadan tahun depan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alaafu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.